Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, untuk hari ini kita masuk dengan pertemuan kedua. Sebelum kita masuk dengan materi, marilah kita berdoa agar apa yang kita inginkan akan tercapai. Ya, saya minta dari ketua kelas agar memimpin doa. Ya, silakan ketua kelas, Anda pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semua masuk ini? Masuk. Ya, terima kasih. Untuk kalau misalkan ada sesuatu mengenai kondisi kalian, mungkin kalian malu untuk menyatakan kondisi kalian hari ini. Saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, yang pertama, semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, sudah sarapan berarti tentunya ketika kita makan makanan masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Ya, tentunya kenyang. Ya, yang kedua, apakah makanan bisa masuk melalui telinga? Iya. Bisa melalui mulut dan hidung? Iya. Kenapa? Karena Oh iya, karena alat organ telinga maupun hidung bukanlah salah satu organ pencernaan. Ya, yang berikut di sini ada kita punya topik hari ini. Siapa bisa menjelaskan? Hari ini kita masuk dengan apa? Ya, sistem pencernaan. Minggu kemarin kita masuk dengan materi ya, kandungan mukjizat makanan. Hari ini kita masuk dengan sistem organ pencernaan. Ya, tentunya ada pun PowerPoint di sini yang kalian harus simak. Ya, inilah PowerPoint yang kalian lihat sistem pencernaan pada manusia. Jadi yang pertama adalah sistem pencernaan pada manusia. Kalau misalkan sistem pencernaan pada manusia itu ada apa saja? Bagian yang pertama, mulut. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, rektum dan anus. Ya, rektum dan anus. Yang berikutnya, sistem pencernaan pada manusia adalah merupakan proses pencernaan pada manusia mengubah makanan dari ukuran yang lebih kecil dan halus serta memecah molekul makanan yang menjadi kompleks dan menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan seperti mulut atau diperbantukan dengan gigi dan lidah. Setelah itu masuk ke lambung. Ya. Sehingga adapun proses kedua, pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu proses pencernaan dan mekanik dan kimia. Ya. Yang berikutnya di sini ada kandungan makanan pada menu utama. Ya, biasa menu utama itu ada apa saja? Nasi, roti, gandum, jagung, singkong dan lain-lain. Ya, yang terdapat pada karbohidrat atau menu utama. Di sini karbohidrat adalah merupakan salah satu kompleks yang pertama. Ibu angkat di sini nasi. Nasi merupakan salah satu makanan pokok
karbohidrat dan berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Ya, itu karbohidrat. Yang berikut kita masuk yang kedua adalah protein. Ya, protein. Dapat lihat? Ya, protein adalah zat makanan yang mengandung unsur C, H dan O serta nitrogen atau N. Ya, di sini adalah unsur senyawa yang dimana disimbolkan dengan C, H, O dan N, yaitu karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Ya, itu adalah protein. Yang dimana protein merupakan salah satu pembangkit pada tubuh manusia. Iya, kan saya lupa satu. Contoh di karbohidrat. Kalau dalam jangka 1 hari kita tidak makan nasi, apa yang dirasakan? Lemas. Karena karbohidrat juga merupakan salah satu zat pembangun pendukung yang dimana membuat tubuh kita menjadi kuat. Nah, pendukung yang lainnya adalah protein. Yang kedua berikutnya, yang ketiga adalah lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur C, H dan O. Di dalam satu molekul lemak terdapat 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak, di mana asam lemak itu terbagi atas 2 ya, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ya, tapi kalau kita mulai lebih rinci, ada pun lemak sederhana, lemak jenuh dan lemak tak jenuh serta lemak sederhana. Sehingga termasuk dalam 3 komponen yaitu lemak, asam lemak. Di antaranya di sini kalau kita kaitkan dengan makanan ada keju, daging dan susu. Ya, seperti yang sudah terpampang di dalam PowerPoint yang sudah terlihat ternampak. Yang berikutnya, ketiga, lemak, protein ya. Ya. Yang berikut kita masuk dengan alat pencernaan yang seperti tadi sudah disebutkan, organ pencernaan ya. Di sini ada alat pencernaan. Saluran pencernaan manusia adapun tersusun atau merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan dalam proses pencernaan atau pengunyah, penyerapan dan pencampuran. Kalau pengunyah bagian mulut, karena yang mengolah makanan di bagian mulut diperbantukan dengan gigi ya. Ditambah lagi dengan kelenjar enzim untuk membantu menghanguskan atau membuat proses enzim itu membantu makanan memecah belah makanan yang ada dalam mulut. Ya, itu kalau misalkan di mulut ada bagian enzim amilase seperti yang tadi terdapat di komponen kimiawi tahu apa? Yang pertama kimiawi dan mekanik. Ya. Yang berikut di sini adapun prosesnya di sini. Yang pertama sudah terlihat dan sampai terakhir. Ya, kita masuk dengan berikutnya. Yang berikutnya saya mempersilakan kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi masalahnya nanti masalah itu kalian angkat. Sudah masing-masing sudah memilih masalah? Sudah. Ya. Kalau sudah memilih masalah, berarti saya persilakan diskusi dari sekarang dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Jangan lupa diantaranya kalau diskusi, kalau sudah selesai diskusi, di sini ada menampilkan nama-nama daripada alat atau organ pencernaan. Sebelum diskusi harus tempelkan dulu nama organ, sehingga setelah diskusi membacakan penjelasannya sesuai fungsi dan kelainan atau terjadi penyakit.
Ya, saya memberikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi dan sekaligus mempresentasikan hasil diskusi. Silakan, saya memberikan waktu kesempatan. Jadi apa yang masalah itu lampunya apa? Jadi nanti presentasinya lampu saja. Jangan kalau saya kira tidak melakukan presentasi. Itu kita nanti habis akhirnya cuma mau menjelaskan saja Tempel untuk menjelaskan Tempel dan menjelaskan ya ibarat sih nama punya saja dong. Jadi langsung saja nanti satu orang tempel lampu semua orang satu apa yang menjelaskan satu orang lagi itu di bagian anus sudah. Ya, waktu yang diberikan untuk diskusi sudah selesai. Jadi sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan materi masalahnya untuk dipresentasikan. Jadi sebelum kita masuk dengan mempresentasikan untuk bagian jangan lupa ada di depan ini masing-masing kelompok menempelkan gambar serta penjelasannya. Ya, untuk itu Ibu mempersilakan dari kelompok 1 untuk menempelkan gambar sekaligus menjelaskan. Ya, menjelaskan. Jadi di depan 2 orang. 2 orang, 1 menempel, 1 menjelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Mila, saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada mulut. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi jalan masuk makanan, minuman, dan juga udara. Fungsi mulut yaitu salah satu fungsi mulut dari mulut adalah mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain. Di sini ada beberapa gangguan pada mulut, yaitu biasanya terjadi pada mulut yang sering kita amati adalah sariawan atau juga disebut sebagai stomatitis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai organ pencernaan pada mulut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fanda Mutia Diman. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia, yang salah satunya itu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Struktur lambung dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedua, adapun fungsi lambung. Fungsi lambung utama dan lambung dengan bantuan asam dan enzim. Lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Adapun penyebab kelainan pada lambung, ada banyak gangguan pada lambung, tetapi paling sering karena dipicu oleh makanan, minuman, dan obat-obatan. Misalnya makan terlalu cepat, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak dan pedas, dan terlalu banyak kafein dan merokok. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan tentang lambung. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bagian usus besar.
Besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin serta mineral. Usus besar memiliki kelainan yaitu sepilit, wasit, usus buntu, radang usus besar, sindrom iritasi usus besar, penyakit Crohn, obstruksi usus besar, poliusus, kanker kolorektal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir masih kurang dua ya. Kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Silode. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia pada mulut. Kerongkongan. Pada kerongkongan. Kami berasal dari kelompok 4. Kerongkongan adalah esophagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilandasi oleh jaringan dalam lap yang disebut mukosa. Mukosa sendiri adalah lapisan basah yang berkontak langsung dengan lingkungan eksternal dan terdapat pada saluran pencernaan, rongga hidung, dan juga rongga tubuh lainnya. Fungsi daripada kerongkongan adalah menghubung antara mulut dan lambung dan juga berfungsi sebagai saluran pernafasan serta penghubung antara mulut dan paru-paru. Kerongkongan memiliki gangguan esofagitis adalah peradangan di lapisan kerongkongan, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan makanan dan mulut ke lambung. Esofagitis dapat disebabkan oleh kerusakan pada saluran kerongkongan, efek samping dari penggunaan obat-obatan atau infeksi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir adalah organ pencernaan yang terakhir paling akhir. Silakan kelompok yang ditunjuk.
tentang sistem pencernaan, yaitu anus. Anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluar feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dibuang, maka otosfingter akan mengatur pembukaan dan anus. Adapun fungsi anus yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai saluran organ pencernaan. Dan sekarang sini kita akan melakukan presentasi hasil yang masing-masing sudah menunjukkan masalah atau sudah mengangkat masalah. Jadi saya minta cukup moderator, sekretaris dan yang baca materi. Ya, saya minta dari kelompok yang mau presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di kelas 11 ini dengan sehat walafiat. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulut. Perkenalkan, nama saya Lila Tuanani. Saya berdiri di sini sebagai moderator untuk memimpin diskusi pada kali ini. Di sebelah kiri saya ada pemateri yang bernama Nurul Cahaya Arhati, dan di sebelah kiri saya ada sekretaris yaitu Putri Aisyah Duila. Saya tidak berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada pemateri. Untuk pemateri diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru Bidang Studi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Cahaya Arhati, saya dari kelompok 2, dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan salah satu organ pencernaan pada manusia, yaitu mulut. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, saya masuk saja pada materi. Yang pertama, terkait mulut, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang dapat membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ada beberapa organ di dalam mulut, yaitu yang pertama gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecat yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur yang biasa disebut dalam bahasa biologinya disebut saliva. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar ludah parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar ludah sublingualis. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Jadi, ludah berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata yang saya sampaikan, saya ucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Hal apa saja yang dapat menyebabkan gigi berlubang? Ya. Ya, ada yang lain? Saya persilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan fungsi enzim pada mulut. Ya, saya ganti dulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Kelompok 3. Apa yang menyebabkan gangguan pada gusi? Penyebab gangguan atau kelainan pada gusi biasanya terjadi karena seseorang terlalu keras dalam membersihkan atau menyikat gusi, sehingga menyebabkan gusi berdarah atau terjadinya kanker gusi. Untuk kelompok 3, apakah puas dengan jawaban yang saya sampaikan? Paham. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan gigi berlubang? Ada beberapa penyebab gigi berlubang, yaitu yang pertama, jarang sikat gigi dan terlalu mengkonsumsi makanan manis. Untuk kelompok 1, apakah paham dengan jawaban yang saya sampaikan? Paham. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir dari kelompok 4. Jelaskan fungsi enzim pada mulut. Fungsi enzim pada mulut yaitu untuk memecahkan molekul-molekul makanan yang ada di dalam mulut. Kepada kelompok 4, apakah paham dengan pertanyaan yang jawaban saya? Baiklah, terima kasih. Itu saja penyampaian jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita memberikan aplaus kepada kelompok. Yang berikut kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Saya memberikan kesempatan dan ruang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
belajar mengajar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Serdiawati Amin, dan di sebelah kiri saya ada teman saya yang akan membawakan materi, yaitu Panda Mutia Diman, dan di sebelah kirinya lagi ada teman saya bernama Muhammad Fatan. Mungkin itu saja dari saya persilakan kepada pemateri untuk melanjutkan materi pada hari ini. Untuk teman saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Panda Mutia Diman, saya dari kelompok 3. Di sini saya berdiri sebagai pemateri untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berada. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian tirai dari usus besar, garis anorektal memisahkan anus dari rektum. Adapun fungsi anus yang utama adalah sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan ketika makanan melewati saluran pencernaan dan nutrisinya diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna maupun diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Adapun gangguan pada anus yaitu seperti ambeien atau wasir atau hemoroid adalah pembesaran atau pembekalan yang terjadi pada dubur atau usus besar. Bagian akhir atau rektum, kondisi ini menjadi masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja, tetapi lebih banyak terjadi pada orang berusia 50 tahun ke atas. Penyebab ambeien belum diketahui secara pasti. Meski begitu, para ahli menduga kalau peningkatan tekanan pada aliran darah di bagian dubur atau sekitarnya menjadi salah satu pemicu utamanya. Pasalnya tekanan yang terjadi akan mengakibatkan pembengkakan pada pembuluh darah sehingga menimbulkan peradangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang anus. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itu adalah materi dari kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kami, dipersilakan. Untuk teman kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa anus terasa perih dan panas setelah BAB? Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, baru sekaligus kita menjawab. Untuk teman kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah ada cara untuk mengatasi penyakit ambeien atau wasir? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari teman-teman kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oh, maaf, dari Moderator yang tidak bertanya. Kalau itu tidak ada berat. dari kelompok C.
sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang 4. Apakah ada cara untuk mengatasi penyakit ambeien? Yang pastinya ada. Yang pertama yaitu menjaga pola makan yang teratur, yang kedua rajin berolahraga, dan yang terakhir jangan terlalu mengonsumsi alkohol. Apakah dari kelompok yang 4 paham dengan jawaban kami? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memberikan aplaus kepada kelompok. Ya, tadi sudah ada hasil presentasi daripada dua kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang berikut, langkah berikutnya, diantaranya yang memberikan kesimpulan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianti Susanti Bila. Saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kesimpulannya, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerapkan makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecahkan molekul makanan yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Ya, mungkin saja itu kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita memberikan aplaus buat kelompok 1 yang sudah membuat kesimpulan. Di sini saya nanti akan melakukan atau memberikan observasi kepada kalian berupa LKS atau lembar kerja siswa. Di mana lembar kerja siswa ini masing-masing daripada individu harus mengerjakan, dan saya akan memberikan waktu cuma 5 menit, ya? Ya. Dengan adanya waktu 5 menit ini, saya akan memberikan tes. Jadi nanti setelah itu baru saya cari kembali. Ya, Bu. Kerja saja, kerja. Berapa 24? 5. Ya, silakan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang.
untuk memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Panda, satu kesimpulan. Ya, satu kesimpulan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Musliman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan Ya. tentang pelajaran yang kami dapat hari ini. Kesimpulannya yaitu kita bisa tahu tentang organ-organ pencernaan dan fungsinya dan kelainan-kelainan yang terjadi pada organ tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan aplaus kepada ya. Untuk itu kita sebagai manusia patutnya kita menjaga kondisi tubuh, terutama pada pola makan kita. Jadi makanan yang kita makan harus betul-betul sesuai dengan kerja lambung dan mulut, dan betul-betul kita menjaga pola makan. Kita harus hindari makanan yang mengakibatkan fatal pada lambung dan mulut, terutama makanan yang pedas. Yang kedua, makanan yang banyak mengandung lemak. Yang ketiga, makanan yang sangat panas. Ketika kita makan makanan jangan terlalu panas, karena bisa sebab akibatkan pada kerongkongan atau bisa di luka kerongkongan atau bisa dikatakan sebagai kanker kerongkongan. Itu diakibatkan karena terlalu banyak makanan yang pedas dan panas. Ya, oke. Untuk itu apa yang kita sudah simak hari ini itu adalah merupakan salah satu peringatan dan satu ilmu buat kita semua, agar ke depan itu kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas. Dan satu lagi, jangan makan berlebihan, karena makan berlebihan mengakibatkan kebesaran pada lambung dan juga rusak pada dinding lambung. Ya, untuk itu sekedar himbauan untuk bagaimana caranya kita menjaga organ sistem pencernaan. Ya, untuk hari ini, ya, yang berikut nanti kita pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan materi sistem pencernaan pada hewan rumensia atau hewan mamalia, ya, yang kelanjutan untuk pertemuan berikutnya. Jadi agar ke depan atau besok minggu depan dipersiapkan kembali materinya, nanti kita melakukan proses pelajaran seperti biasa hari ini dan kelanjutannya untuk minggu depan. Jadi materinya adalah sistem pencernaan pada hewan rumensia atau hewan mamalia. Ya. Yang berikut saya minta dari wakil ketua kelas. Ya, yang berikut di sini tadi sudah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 karena berhubung semuanya di sini ada masuk, tapi ada seling di antaranya jeda waktu karena ada pun separuhnya ikut kegiatan. Jadi dari kelompok 1 saya menggunakan kelompok 1 sampai kelompok 4 saja. Maka dari itu hasil diskusi hari ini dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 4 saya memberikan apresiasi sangat baik, dan salah satunya kelompok yang paling terunggul adalah kelompok Vanda Mutia Diman. Kelompok ya, nanti akan diperoleh hadiah dari saya, dan kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Saya memberikan apresiasi kepada kelompok 2. Dan selanjutnya ke depan akan
ikuti oleh kelompok-kelompok lain. Jadi hari ini adalah sebagai sebuah gambaran ke depan agar kita lebih semangat belajarnya, lebih giat menimbang ilmu, jangan bosan-bosan ataupun jangan berkendor semangatnya agar nantinya ke depan bisa lebih baik dari hari ini. Ya, saya selaku guru mata pelajaran biologi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini dan kita bertemu di minggu depan. Saya akhiri doa. Saya lupa dari wakil ketua kelas agar memimpin doa penutup kepada kita agar kedepannya kita bisa belajar lebih giat lagi. Ya, saya minta wakil ketua kelas Mbak Bula, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan adanya doa penutup tadi, maka berakhir hari ini kegiatan proses belajar mengajar kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat pagi menjelang siang.